تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركاته وشريف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja ilas sama. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna wa rabbukumul a'la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atahu ila yaumil wafat. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina ya Allah rahmataka waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, serta putra-putri kita yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah limpahkan rahmat, kasih sayang, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang menambah keberkahan kita, guru kita Al-Akh Al-Ustaz Haji Malik
bin Haji Ibrahim Jabir mata'anallahu hayat. Dan juga bersama kita Bapak Haji Abdul Qadir bin Haji Ibrahim Jabir. Mudah-mudahan selalu beliau sehat walafiat. Dan juga panitia yang mengundang saya, wasilahnya Bang Abu Sufyan bin Haji Ibrahim Jabir. Semoga seluruh panitia, jamaah-jamaah majelis apa nih? Ar-Rahman senantiasa dalam sehat walafiat. Para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir, mohon maaf saya tidak absen namanya satu persatu karena buku absennya juga nggak ada. Semoga kita doakan para orang tua kita senantiasa di dalam kesehatan dan keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Tidak terasa sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, tanggal 3. Iya, tanggal 3. Kemarin bulan Rajab, kita baca istighfar Rajab habis maghrib sama habis subuh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali. Udah selesai. Kembali rutinitas kita dengan istighfar yang biasa kita baca. Sekarang di bulan Sya'ban, kita banyak-banyakin sholat. Kita banyak-banyakin salawat. Salawat apa aja? Yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat yang tertinggi karena bersanad kepada Nabi, warid dari Nabi yang ngajarin langsung, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau salawat-salawat yang lain. Ini bulannya salawat. Banyak-banyakin salawat, nggak usah dihitung-hitung. Kenapa disebut bulan salawat? Karena Nabi menyebut Sya'ban adalah bulannya dia. Bulannya Rasul. Nabi yang berucap. Rajab syahrullah. Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Dan Sya'ban syahri, bulan aku, kata Rasul. Makanya kita dianjurkan memperbanyak, karena hanya dengan sholawat menyambung rohani kita, menyambung spiritual kita dengan kekasih Allah, Nabi kita Muhammad. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, di Riyadhus Shalihin bab keutamaan sholawat, paling awal disebutin, siapa orang yang paling dekat nanti di yaumul qiyamah? Kata ulama ahli sholawat, yang sering diimpikan Rasulullah, yang sering Rasul datang kepadanya. Siapa hamba Allah yang paling dekat kepada Nabi? Enggak disebutkan nasab, enggak disebut keturunannya siapa, dia mau datang dari mana, dia mau anak siapa, siapapun dia, yang paling banyak salawatnya di cempaka putih, orang itu yang paling akan
bersama di sampingnya Rasulullah. Perhatikan dulu. Kita ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu maaf kecenderungannya itu negeri akhirat, bukan dunia. Enggak terpesona sama dunia, enggak menjadi gila-gila sama dunia, enggak rongkah sama dunia, enggak serakah sama dunia, cenderungnya sama akhirat. Karena itu yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Makanya kita disebut mukmin, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang yakin akan yang ada, tapi hari ini belum wujud kasat mata. Tapi yakin ada, nanti akan terbelalak matamu. Wa antum hina idzin tanzurun, saat ajal maut menjemputmu, kamu akan melihat yang dulunya gaib, tapi kamu harus wajib percaya. Perhatikan itu, saudara. Salawat kita menyambung kepada sang kekasih Allah Nabi Muhammad. Satu salawatmu dihantarkan khusus malaikat yang membawa salawat. Allah ciptakan khusus malaikat yang membawa salawat. Ini hadisnya sahih. Setiap umat Rasul membacakan salawat kepada Nabi, maka setiap itu rohnya Rasulullah menyambutnya. Itu beda-beda dikit tuh lafaznya tuh, salawat, salat, sama silah. Perhatiin nih, kalau salawat kan bentuknya jamak tuh, karena memang banyak bacaan-bacaan salawat variasi. Maknanya salawat itu menyambung rohanimu, spiritualmu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat itu menyambung rohanimu, kehambaanmu kepada yang mencipta kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, sholawat. Sholawat menyambung, membangun hubungan dengan kekasih Allah. Salat membangun hubungan kita dengan Allah. Kalau sembahyang kamu berantakan, maaf, hubungan kamu dengan Allah itu berarti tidak baik, tidak mesra, bermasalah. Apalagi kalau kamu tidak sholat, tidak sembahyang, berarti putus dengan yang mencipta kamu. Padahal nikmatnya kamu pakai setiap hari. Kufur itu namanya. Orangnya kafir itu. Tapi bukan kafir jiharon, kafir amal, bukan kafir akidah. Paham gitu? Paham gitu? Apaan? Diam aja ini. Kenapa diam ini? Belum makan. Tenang, kebuli lagi setengah matang. Makanya orang yang bagus sholatnya, orang yang baik sholatnya, orang yang terjaga sholatnya, berarti dia punya hubungan baik mesra dengan Sang Pencipta. Yang bagus banyak sholawatnya, dia punya hubungan mesra dan baik dengan kekasih Allah. Satu lagi, silah. Apa itu silah? Menyambung hubungan sesama makhluk Allah. Itu yang lebih kita kenal dengan silaturahim. Majlisnya silaturahim ngepas banget.
silah menyambung, rahim kasih sayang. Nggak usah yang jauh-jauh kita membangun, menjaga silaturahim. Ame orang-orang yang ada di sekitar kita aja dulu. Ame orang-orang yang di depan mata. Ame orang-orang yang ada di samping kiri kanan belakang kita. Orang yang serumah tangga, orang yang satu keluarga, yang bertetanggaan sama kita, jaga, rawat silaturahim. Kita ame istri ame suami, orang tua sama anak, anak ama orang tua, keluarga ama keluarga, tetangga ama tetangga. Hati-hati mutusin silaturahim. Siapa yang mutusin silaturahim berarti putus rahmat kasih sayang Allah. Siapa yang memutuskan silaturahim maka putus surga untuknya. Siapa yang memutuskan silaturahim maka putus ampunan kepadanya. Hati-hati baik-baik itu. Hablum minallah. Hablum minallah. Biarin kita dimusuhin orang. Biarin kita didengkiin orang. Biarin kita diputusin silaturahim. Kita ikut marah gak? Kita ikut kesel gak? Kita jadi dengki benci gak? Jangan. Balas dengan kebaikan. Balas dengan menjalin silaturahim. Kita jangan ikut-ikut mutusin silaturahim. Entar nilainya sama. Mau loyang kuningan apa emas 24 karat? Kan sama-sama kuning. Cuman yang satu kuning loyang kuningan, yang satu emas 24 karat. Pilih mana? Lah kalau begini mah gampang milihnya 24 karat emas. Cuman yang kayak begitu tuh kadang-kadang maaf manusia musuh besarnya ya diri sendiri. Siapa itu? Nafsu, ego, merasa diri yang benar. Merasa diri paling benar, merasa diri tokoh masyarakat, merasa diri yang dihormati, merasa diri tokoh agama. Betul apa betul? Benar. Dan Mas Ahmad jawab. Betul. 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 Ibadah, abidah ya'budu ibadatan itu tidak terbatas hanya di masjid, di musola. Di luar musola, di luar masjid, jauh lebih banyak bentuk peribadatan itu. Namanya disebut muamalah hablum minan. Senyum sama orang itu ibadah. Betul gak? Betul. Betul gak? Jangan remehin senyum. Jangan gampangin senyum. Apalagi susah senyum, sulit senyum, berat senyum. Itu tanda hatimu jelek. Betul gak? Betul. Jangan betul-betul aja. Betul. Kenapa coba? Betul. Nah kalau hati kita masalah, hati kita jelek, sama orang, sama siapa, nggak bisa senyum. Kita lagi gedek tau gedek. Orang Betawi itu gedek sama dia, udah gedek sama dia, nggak bisa senyum. Kalahin tuh.
tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Kata Rasulullah, senyum kamu kepada saudara, apalagi sama orang tua, apalagi sama emak, apalagi sama bapak, apalagi sama saudara kandung, apalagi sama tetangga, apalagi sesama jamaah masjid musola, apalagi setetanggaan, apalagi sekampung. Mana senyumnya, senyumnya mana? Serius amat sih lo hidup. Oh, orang yang punya hati lapang, orang yang punya hati pemaaf, orang yang punya hati bersih, tidak ada buruk sangka, selalu baik sangka, fikirnya positive thinking, maka yang keluar dari aura wajahnya adalah beautiful, keindahan. Makanya Rasul diberi julukan apa? Basam. Apa basam? Wajah yang selalu tersenyum ceria. Ini kira-kira gampang apa susah kemarin? Langsung aja susah. Apalagi lagi nggak megang duit. Ya Allah, utang belum kebayar. Bini minta beliin lipstick. Biasa. Yang udah megang duit aja susah sih. Ya, salawat kita jaga, kita perbanyak. Sholatnya juga kita pelihara, apalagi ini peringatan Isra wal Mi'raj. Intinya kan peringatan Isra wal Mi'raj adalah mengingatkan akan perintah agama yang pokok, yang inti, yaitu betul apa betul? Yang ketiga jangan lupa, yaitu silaturahim. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, hidayah, kekuatan untuk bisa jaga yang tiga. Sholat kita, sholawat kita, dan silaturahim kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ahlan wa sahlan. Wah, jenderal itu ya. Saya tinggal. Dia ke dia cari dia bisa. Dia bisa balik lah. Mau minggir nih. Terusin. Baik, bisa tinggal ya. Insya Allah sehat walafiat. Bagaimana kan dia? Senyum. Senyum terus. Tikus lewat, hati-hati tuh. Insya Allah nggak ada. Tikus juga dengerin. Dengerin dia lagi, dengerin dia. Jangan panik ya. Nah sekarang, kenapa ini bulan Sya'ban? Ya, kenapa bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan salawat ke Nabi? Atau tadi Nabi bilang Sya'ban syahri. Sya'ban bulanku. Kenapa Sya'ban disebut bulannya Nabi? Kenapa Sya'ban itu bulannya salawat? Riwayat sahihah masyhurah, karena di bulan Sya'ban inilah turunnya perintah bersolawat. Maaf, bukan hanya perintah salawat. Turunnya ayat menerangkan Allah dan para malaikat selalu itu lafaznya
dengan fi'il mudhari. Yusallu. Shalla yusallu. Yusalluna dengan fi'lun mudhari'un mustamirun la hadda. Di bulan Sya'ban Allah turunkan surah Al-Ahzab ayat 56. Ini ayatnya pasti dibaca kalau orang baca rawi. Mau berjanji, mau tiba, mau simtuk duror, pasti setelah ya Rabbi ayat Qur'annya dibaca dan enggak akan dilewat yang bunyi suratnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim. Nah kalau orang demen sama maulid, suka sama sholawat dan kumpul ngaji kayak begini, rata-rata pasti hafal sama ayat ini. Betul gak? Betul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu surah Al-Ahzab ayat 50. Surat apa? Al-Ahzab ayat 56. Turunnya di bulan Sya'ban. Ini di antara surat ayat yang menggembirakan Rasulullah. Ini ayat surah yang menggembirakan hati Rasulullah. Bagaimana tidak gembira? Allah menyatakan, malaikat pun disertakan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu senantiasa mereka bersolawat. Wawunya wawu jama itu, selalu senantiasa, tidak berhenti, tidak berbatas. Mereka Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Udah begitu nabinya nggak disebut nama lagi, gelarnya alan nabi. Coba bayangkan itu. Nggak disebut. Kalau Allah mau yusalluna ala Muhammad, betul? Tidak. Alan nabi. Waktu di aras singgasananya pun Allah tidak menyebut memanggil namanya dengan gelar An-Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i dalam Syarhul Muhazzab itu berjilid-jilid itu kitabnya, disunnahkan beradab, berakhlak apabila kita mau menyebut nama Nabi, maka dahulukanlah dengan pangkat dan kedudukannya. Jangan main sebut Muhammad aja. Emang lu siapa? Nah, Nabiullah, Rasulullah, Habibullah di tempat yang tertinggi, di singgasananya Allah, disebut sama Allah enggak dengan nama. Kalau mau hanya dengan nama, tapi tidak. Allah menyebut dengan gelarnya ayyuhan nabi. Dalam Al-Ahzab 56 juga ala nabi, tidak ala Muhammad. Setelah itu
hujan. Anda tahu yang ngelirik. Ya hujan. Insya Allah hawalaina wala alaina. Betul nggak? Tambahin tabat yada, insya Allah geser dikit. Kalau nggak geser biarin hujan-hujanan. Tapi kita masuk ke dalam. Insya Allah aman. Terus kan nih? Benar. Setelah Allah dan para malaikat menunjukkan, mencontohkan dengan bersalawat selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah panggil orang-orang yang beriman. Allah mengajak, wahai orang-orang yang beriman. Cuman yang beriman, tadi saya katakan orang yang beriman itu cenderung akan akhirat. Orang yang beriman itu cenderung kepada ketaatan. Orang yang beriman itu cenderung kepada yang gaib-gaib. Orang yang beriman itu cenderung kepada al-imtisalu awamirillah wajtinabun nawaihi. Maka orang yang beriman ketika datang perintah Allah, dia ucapkan sami'na wa ata'na, baru keluar selanjut ayatnya gufranaka. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bacalah salawat oleh kamu semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menyebabkan Sya'ban disebut dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulannya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita sambungkan rohani kita, sambungkan spiritual kita kepada sang wujud kekasih Allah Nabi Muhammad dengan banyak-banyak, jangan dihitung-hitung, bersalawat kepada Nabi. Niatnya mahabbah Rasul aja, niatnya udah jangan yang lain. Terserah mau niat apa aja, tapi saya dapat dari guru saya, dari Abah, kamu selawat niatnya mahabbah Rasul. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi. Baik orang-orang yang mengharapkan syafaat Rasulullah, banyak-banyak salawat. Ini riwayat Bukhari Muslim, Riyadus Shalihin, ada hadisnya panjang. Orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Apa kata Adam? Nafsi, nafsi, masing-masing. Dulu aku berbuat salah dan aku diusir dari surga. Orang datang kepada Nuh. Nuh bilang, nafsi, masing-masing. Aku telah mendoakan yang kurang baik untuk umatku. Tuh. Orang datang kepada Ibrahim. Ibrahim berkata, ini di hari kiamat, nafsi, masing-masing. Orang datang kepada Nabi Musa, sama. Musa juga berkata, nafsi. Aku tidak bisa memberikan kamu syafaat. Kepada Isa juga sama. Tapi ketika datang kepada Nabi, Nabi jawab apa? Analaha. Saya yang akan memberikan syafaat. Nabi sujud tidak mau bangun. Nabi sujud tidak mau bangun. Allah perintah bangun, ya Rasul, wahai kekasihku. Apa
yang kamu minta aku ijabah. Nabi bangun, apa ucapan pertama terucap? Enggak ada yang lain. Nabi enggak sebut Khadijati, Aisyati, wa Ali, Hasan, Husain, enggak. Nabi sebut ummati, 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 analaha, analaha. Tuh, kita punya Nabi sangat luar biasa, luar biasa. Keadaan yang huru hara dahsyatnya hari kiamat, semua kocar kacir bingung, semua Nabi Rasul pun begitu. Nabi kita tenang, dia masih bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa memohon meminta kepada Allah. Ummati, ummati, analah, analah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mampu membaca salawat sebanyak-banyaknya mumpung hayat masih dikandung, agar kita bisa bersama Rasulullah dunia sampai negeri amin. Ntar tanggal 13 Februari malam Jumat, jangan lupa kumpul sama keluarga di rumah, di masjid, di musola, atau jamaah majlis boleh. Itu malam Jumat jatuhnya malam nisfu Sya'ban. Malam apa? Nisfu malam keramat. Tahu malam keramat? Tahu. Bukan yang di film Susana. Malam satu suro. Malam keramat, malam mulia, malam agung karena Allah agungkan. Nasnya ada. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, malam keramat itu 5. 1 malam Idul Fitri, 2 malam Idul Adha, 3 malam Jumat. Setiap Ahad Minggu datang sama kita. Itu bukan malam serem, bukan malam setan, bukan malam pedukunan. Jumat Kliwon. Ada gak filmnya tuh? Ada. Susana aja lagi kuntilanak tuh. Bukan, itu malam keramat kita tuh. Allah yang pilihin. Kalau Jumatnya Sayyidul Ayyam, maka malamnya pun agung tuh. Tiada doamu melainkan diijabah, diagungkan, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Jumat, malam 1 Muharram aja kalah jauh mulianya sama malam Jumat. Malam 1 Muharram nggak disebut mulia, cuman pergantian tahun. Nggak disebut apa-apa. Malam 1 Muharram. Makanya guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu kumpulin semua keluarga di rumah, apa di masjid, masjid taklim, kumpul baca Yasin, baca tahlil, kirimin arwah tuh. Sampai nggak? Kalau nggak percaya mati aja. Ada yang nyebut malam nisfu. Ada berapa malam tadi udah? 3. Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat. Terus malam 1 Rajab. Malam 1 Rajab. Itu malam mulia tuh. Lailatul Murajab tuh. Ya, banyak lewat orang. Banyak nggak tahu. Rajab malam pertamanya tuh. Zul karamah wal maunah wal mustajabah tuh. Baru malam nisfu Sya'ban. Ada yang berkata atuk lagi 6 malam Lailatul Qadar. Kalau yang 5 malamnya udah netep, tanggalnya udah pas, nggak usah pakai cari-cari. Kalau Lailatul Qadar kudu nyari, kudu ikhtiar.
kudu berusaha dari awal Ramadan. Kebanyakan kita bukan dapat Lailatul Qadar, malah dapat Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban jangan lupa. Apa hebatnya malam nisfu Sya'ban itu? Ar-Ra'du surat 13 ayat 39. Yamhullahu man yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Pada saat itu, pada malam itu, Allah menghapus atau Allah menetapkan apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Di dalamnya ada kitab induk catatan nasib manusia, namanya Ummul Kitab di Lauhul Mahfuz. Malam itulah Allah menghapus dan menetapkan nasib-nasib hamba-hamba. Sahabat nanya, malam apakah itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Daka Lailatul Nisfi min Sya'ban. Malam itu adalah malam Nisfu Sya'ban. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita, kalau malam nisfu Sya'ban pada naro air di tengahnya tuh, dibukain tuh, baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta umur kita panjang yang sehat, panjang yang manfaat, panjang yang faidah, panjang dalam ibadah, panjang dalam taat. Wa yusbitu, dicatat kan malam nisfu Sya'ban, ya kan? Dicatat. Kita minta dijauhin umur yang maksiat, betul? Kita minta dijauhin umur dalam bala, dalam musibah, dalam penyakit. Yamhul, Allah menghapus malam nisfu Sya'ban, dicatat, yusbit, ditetapkan yang baik-baik pada umur kita, insya Allah. Yasin yang pertama. Yasin yang kedua, minta rezeki. Kan rezeki bukan cuma duit, bukan cuma harta, kesehatan juga kan, betul nggak? Kelapangan juga kan, kemudahan taat juga kan. Gampang kita ke masjid melangkahkan sholat berjamaah 5 waktu, itu juga rezeki, betul nggak? Ada orang bisa olahraga pagi 3 kilometer muter jalan ke masjid nggak nyampe. Ada gak orang sini begitu? Ada. Di sini sih insya Allah nggak ada. Enggak. Sekali aja ya nak, ucapnya sekali aja nak. Jangan diulang-ulang, nggak enak. Ntar banyak yang langsung disebut ada. Dia tahu kalau anak segini mah jujur. Yang ditanya siapa? Tuh. Yasin yang kedua, minta rezeki. Yang ketiga, minta husnul khotimah. Ini yang paling penting. Ujungnya itu yang paling penting. Lo mau gaya bagaimana kayak, yang penting ujungnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jangan lupa malam berapa tuh? Malam Kamis, malam tanggal 13 Februari, malam nisfu Sya'ban. Kasih tahu anak-anak kita dan tradisikan itu. Kumpul semuanya. Jangan kemana-mana malam Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur. Yang terakhir, udah kemalaman, dapat WA kebuli udah makan.
Yang terakhir dengerin, ada maksiat yang dosanya lebih besar dari zina, mabok, narkoba, ame judi. Tapi dengerin nih, si pelakunya merasa nggak berdosa. Perbuatan itu dianggap enteng, gampang, remeh, kecil. Dia ngerasa nggak berdosa. Bahkan orang yang memandangnya pun dengan pandangan tidak menghinakan, tidak mencela. Tidak seperti penzina, pemabuk narkoba. Kan buruk, jelek tuh. Tapi ini maksiat, dosanya lebih besar dari zina, dari mabuk, dari judi. Tapi pelakunya nggak ngerasa. Maksiat apa? Maksiat tarikus sholat. Orang yang ninggalin sembahyang 5 waktu 17 rakaat. Coba lihat orang yang masih nggak sembahyang. Kata orang Betawi Cempaka Putih, sembahyangnya belentang-belentang. Tarjuhur kagak, asar enggak, maghrib baru. Ada yang sembahyangnya cuman seminggu sekali Jumat. Ada yang cuman setahun sekali. Idul ya lumayan idul ada. Kan itu sunnah. Iya, masih ada nggak di sini yang begitu? Tuh tanya tuh, lihat tuh, orang yang ninggalin sembahyang, dia nggak ngerasa dosa, tenang-tenang saja, tenang-tenang saja, tidak merasa berdosa. Dianggap enteng, cicing wae cek Sunda mah. Padahal dosanya azim besar. Surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabuna hayyina wa 'indallahi wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menyangka itu adalah remeh, padahal di sisi Allah besar dosanya, azabnya. Kita mandang orang yang kagak sembahyang kan nggak seperti kita memandang si penzina, betul? Si tukang mabok, si tukang judi, betul nggak? Orang sekarang bergeser. Kalau dulu, ya Allah, ada hukum adat. Hukum adat masih kuat di kampung Betawi. Sekarang udah bergeser. Orang ngelihat orang kagak sembahyang biasa-biasa saja. Coba lihat maghrib tuh. Banyak gak orang nongkrong di pinggir-pinggir jalan sini? Udah aki-aki, bau tanah nggak tahu diri. Kalau di sini insya Allah nggak ada. Ada sedikit. Iya kan? Gak tahu malu. Maghrib orang pada sembahyang, hormatin kayak dikit gitu. Nih perkara maksiat yang dosanya melebihi maksiat yang tadi saya sebutkan, tapi kebanyakan mereka tidak merasa berdosa. Itulah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Maaf kalau kita ninggalin sembahyang karena uzur agama. A'dzarus sholati isnani dalam Safinatun Najah. An-naum wa nisyan, ketiduran sama kelupaan. Waktu bangun tidur udah lewat waktu sholatnya, tinggal sembahyang qadha. Udah lewat waktu sholat baru ingat, ya Allah belum zuhur, langsung sembahyang qadha. Tapi bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, tidak cukup hanya qadha. Wajib dia bertaubat. Ini dalam kitab Irsyadul Anam, Habib Utsman bin Yahya menyebutkan. Wajib dia bertaubat.
akibat qada sholat. Jangan nggak taubat. Kenapa? Karena itu perkara besar, yaitu tarikus sholat. Terakhir, Habib Utsman cerita dalam Irsyadul Anam, orang yang sengaja meninggalkan sembahyang. Seorang perempuan di satu kampung meninggal. Orang itu baik-baik saja kehidupannya. Singkat, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawa ke pemakaman, dikubur. Adiknya yang masuk lubang lahat. Selesai kubur, bubar, pulang. Adiknya ini nyari kantong duit. Kantong duit gua kemana nih? Enggak ada. Wow, jatuh tadi ke lubang lahat. Dia balik lagi ke pemakaman. Ini kata Habib Utsman cerita di kitab. Dia gali lagi. Belum sampai dasar keluar api yang besar, yang amat sangat panas dari lubang kubur itu. Ini kisah nyata nih. Lompat itu anak muda naik ke atas, nangis senangis-nangisnya. Urungkan niat, biarin dah duit gue hilang. Diuruk lagi ke kuburan. Sambil berjalan pulang ke rumah emaknya, nangis sepanjang jalan sampai di rumah emaknya. Kenapa lo nangis? Mak, empok dosanya apa mak? Dulu masih hidup, mak. Kata ibunya, empok lo mah baik sama tetangga. Empok lo mah nggak ada masalah. Cuman satu kekurangannya empok lo. Apaan sih mak? Masih suka ninggalin. Masih suka ninggalin. Yang demen ntar diazab kubur silahkan gak usah sembahyang. Yang takut akan azab barzakh taubat. Sholat akan memperbaiki agama pada hidup kita. Yakin, sholat akan memperbaiki akhlak kita. Sholat akan memperbaiki kepribadian kita. Sholat akan memperbaiki dunia kita. Sholat akan memperbaiki ekonomi kita. Sholat akan memperbaiki akhlak kita. Sholat akan menjadikan benteng yang kuat daripada perbuatan keji dan munkar. Inna sholata wa aqimus sholah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tegakkanlah sholat. Disiplinkanlah sholat. Tegakkanlah sholat. Istiqomah, disiplin kamu dengan sholat. Jaga, perhatikan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang sholat daripada perbuatan keji dan munkar. Maka sholat itu firman Allah, zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah akbar, yang paling besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anugerah menjadi orang yang mampu menjaga, memperbaiki, merawat, memberikan kualitas pada sholat 5 waktu kita. Apalagi bisa ditambah dengan sholat sunnah seharian kita. Insya Allah. Ada banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya sudah malam. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa tutup majlis oleh guru kita Ustadz Rizal.
واعف عنا يا كريم وعفونا يا رحمن وعفونا يا رحيم اللهم اغفر سر الفاتحة ونسكن الفاتحة يا فرج الهم يا ناصر الرحم يا من الله ودفع بلا يا الله اللهم دفع بلا يا رحمن اللهم دفع بلا رحيم اللهم افتنا بالإيمان وافتنا بالإسلام وافتنا بالاستقامة وافتنا بالمعرفة يا مفرد وثبت قلوب محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.